kita bertemu ini nanti akan difasilitatori oleh Ibu Endah Sulistyarini. Beliau ini adalah seorang perempuan cantik yang lahir di Tulungagung. Eh, Pada tahun dibangun Jiwa Kasihan Bantul. Nanti kalau ada yang main ke Bantul boleh main ke Bangun Jiwa ke rumahnya Bu Endah. Kemudian riwayat beliau ini seorang penyiar, penyiar di Rakosa, di Elvira, Sonora, begitu sampai dengan tahun 2010. Kemudian program direktur radio 2017, juga branch manager KG Kido Jogja tahun 2018 sampai dengan 2022, dan 2022 sampai dengan sekarang itu menjadi penulis freelance gitu. Juga sejak Maret 2020 kemarin beliau menjadi sekretaris pengurus CU Cindilan Mangkar. Gitu ya Bu Endah. Siap nanti. Monggo Bu Endah. Iya, baik. Terima kasih banyak Mbak Win. Ini saya satu ruangan dengan Mbak Win dan ternyata suaranya itu ada delay beberapa detik gitu ya. Jadi di awal-awal tadi saya sempat bingung. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman. Senang sekali Semangat, semangat, semangat. saya pagi ini berkesempatan ya bertemu dengan teman-teman yang kalau dari daftarnya itu dari seluruh Indonesia ya. Dari Pontianak ada, terus dari Singkawang, banyak termasuk dari Jogja, tapi belum semuanya bergabung di Zoom. Mbak Win mungkin bisa langsung share screen. Ya, ini nanti kita akan belajar tentang konten sosial media karena copywriting itu adalah bagian kecil dari itu. Ketika kemarin Mbak Win memberi saya tugas untuk menjadi fasilitator, um, kalau untuk konten sosial media itu sangat luas. Terus saya mau minta untuk mengerucutkannya dalam satu tema yang kita bisa mendalami tentang copywriting ini ya. Sebentar, tampilan tampilan di yang dari cover awalnya saja, Mbak. Ini dari halaman pertama. Ini sepertinya halaman terakhir atau saya saja yang share screen. Tempat saya kenapa berubah ya? Nah, maaf ya teman-teman. Sampun, ya. Karena, nah ini dia. Jadi, uh, slide berikutnya, Mbak. Saya terpaksa ngerepoti Bu Win karena laptop saya dalam kondisi yang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Jadi terpaksa harus meminta bantuan beliau. Halaman berikutnya. Ya, oke. Tadi sudah saya bilang, kita nanti akan belajar tentang membuat konten sosmed, terus prinsip dasar advertising dan copywriting. Saya dulu kuliah di Ilmu Komunikasi UGM, dan untuk Ilmu Komunikasi UGM sendiri ada 4, apa ya, bukan, dia jurusan di UGM, tapi punya 4, uh, kalau di universitas yang lain itu ilmu komunikasi itu adalah jurusannya itu ada advertising salah satunya, public relation, broadcasting, sama satu lagi adalah um, jurnalistik. Nah, itu dia. Jadi advertising itu termasuk satu jurusan yang kalau kuliah kita perlu belajar bertahun-tahun gitu ya. Tapi hari ini dimanfaatkan dalam beberapa jam saja. Baik, slide berikutnya Mbak Win. Ya, jadi
kita semua pasti sudah pernah melakukan, tapi kalau untuk secara teori mungkin tidak akan membacanya secara detail gitu ya. Banyak pasti teman-teman di sini yang sudah pernah membuat copywriting bahkan dalam keseharian karena teman-teman sudah punya akun sosial media dan di sosial media itu teknik-teknik copywriting itu pasti dilakukan gitu karena sosial media isinya konten. Konten ini informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik, bisa berupa teks, citra, grafis, video, suara, dokumen, laporan, dan lain-lain. Jadi semua yang ada di sosial media itu namanya konten. Dan kita juga tahu kalau jenis konten itu macam-macam. Ini nanti akan berpengaruh ke bagaimana cara kita membuat naskah iklan atau naskah copywriting gitu ya. Jenis konten tuh kalau berdasarkan tujuannya itu ada konten edukasi, ada konten informatif, konten review, konten interaksi, dan lain-lain. Dan kemudian ada juga jenis konten yang lain berdasarkan bentuknya. Kalau kita punya Twitter, nge-tweet aja itu sudah konten. Status di Facebook, status di WhatsApp itu sudah menjadi sebuah konten. Quotes juga. Kalau di blog lebih panjang lagi teksnya, ada artikel. Terus kita juga bisa memasukkan foto, ada caption di sana, dan itu juga merupakan apa ya? Untuk menuliskan sesederhana caption foto pun juga perlu kemampuan copywriting gitu. Meme, GIF, infografik dan lain-lain. Termasuk video. Kalau video itu bentuknya udah macam-macam ya. Dari yang video panjang di YouTube, ada juga video pendek, reels, terus juga vlog, podcast, live streaming, dan lain-lain. Itu jenis-jenis konten berdasarkan bentuknya. Lanjut, Mbak. Nah, kalau kita bermain medsos untuk bisa selamat, kita harus tahu dan paham etika di dunia maya. Karena juga ada undang-undang ITE yang bisa menjerat kita kalau kita tidak berhati-hati ya. Jadi dalam membuat naskah iklan atau copy, kalau kita melakukan kegiatan copywriting, itu kita harus memperhatikan banyak hal. Termasuk yang kita bisa ingat dengan cepat adalah kita nggak boleh kasar, tidak boleh sara, tidak boleh menyinggung suku, agama, ras, antar golongan. Kita harus tahu dan menghargai budaya teman-teman kita. Terus nggak boleh saru juga. Barangkali teman-teman yang ada di Jawa tahu artinya saru, tapi yang di luar Jawa yang nggak bisa bahasa Jawa mungkin bingung. Saru itu apa? Saru itu porno. Jadi walaupun di luar sana eh, konten-konten pornografi ada, tapi sebaiknya kita tidak melakukan itu karena nanti akan ada banyak masalah yang timbul gitu ya. Fitnah apalagi menyebarkan berita bohong, hoax gitu jangan. Terus juga kalau kita mengupload sesuatu di media sosial, kita juga harus ingat hak atas kekayaan intelektual. Kalau teman-teman mau bikin iklan, kita biasanya ngambil gambar juga untuk mempermanisnya gitu ya. Tapi perlu dilihat juga apakah gambar yang kita ambil itu punya hak cipta atau tidak. Jangan sampai kita melanggar hak cipta milik orang lain. Jadi kita perlu sangat berhati-hati sebelum kita mengunggah sesuatu di media sosial. Berikutnya Mbak Win. Media sosial ini teman-teman kita juga udah tahu ini nih platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berinteraksi atau membagikan konten, saling berbagi konten dengan mudah gitu ya, untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya tidak dibatasi ruang dan waktu. Kalau dulu zaman internet belum seperti saat ini, tuh media sosial belum ada, jurusan advertising itu termasuk bergengsi karena pekerjaannya bisa menghasilkan duit banyak dan lumayan prestisius gitu ya. Orang-orang yang bekerja, teman-teman komunikasi terutama yang lulus kemudian dia bekerja di biro iklan di Jakarta, mengerjakan iklan-iklan nasional yang kemudian tayang di TV, tayang di radio atau di media cetak yang lainnya, itu sangat prestisius pekerjaannya dan menghasilkan uang yang banyak.
Tapi sekarang ketika internet sudah sangat bisa diakses oleh siapapun, siapapun bisa menjadi seorang copywriter. Kalau dulu tidak bisa segampang itu. Untuk bisa menulis iklan, kemudian menguploadnya di media massa, itu dulu sangat susah. Hanya orang-orang tertentu yang punya privilege dan akses ke sana. Sekarang ketika kita bisa menjadi seorang copywriter, kita juga perlu belajar gitu. Dan yang ini nanti slide-slide ini saya menuliskannya secara semacam teoritis gitu ya. Tapi nanti setelah slide-slide ini hanya sebagai pengetahuan saja buat kita bersama, kita akan lebih banyak berdiskusi hal-hal yang lebih nyata yang teman-teman sudah lakukan dan hadapi sehari-hari, dan mungkin teman-teman punya kesulitan gitu, kita bisa diskusikan bersama. Tapi ini hanya sebagai apa ya, amunisi yang semoga sih nanti bisa berguna untuk teman-teman yang mau membuat iklan untuk tujuan apapun. Oke, slide berikutnya Mbak Wiwin. Nah, kalau fungsi media sosial kita tahu untuk komunikasi, bisa juga untuk branding dan marketing atau pemasaran. Dan ini yang terakhir ini, yang marketing ini yang akan kita sasar dengan kegiatan copywriting. Berikutnya, ya, kalau di advertising itu ada prinsip advertising yang biasa kita singkat dengan AIDA. Dari attention, I-nya interest, D-nya desire, dan A-nya itu action. Attention itu perhatian ya. Jadi kalau kita membuat iklan, apapun bentuknya nanti, apakah teman-teman nanti mau share di Facebook untuk media cetak, atau mungkin ada teman-teman yang bekerja di radio gitu membuat iklan radio, um, atau mungkin bikin video gitu ya, video-video pendek yang jualan di TikTok atau di Instagram atau di Facebook, itu kita harus memperhatikan prinsip advertising ini, attention. Jadi kita merebut perhatian dari audiens kita. Kejutannya bisa melalui visual yang bersifat kreatif atau konten iklan yang menarik, dan ini merupakan salah satu cara terbaik untuk memikat perhatian konsumen ya. Tidak hanya itu saja, tapi penempatan iklan yang unik ini juga bisa mempengaruhi respon konsumen. Misalnya kalau di surat kabar ada iklan yang di headline-nya Kompas itu separuh halaman dipenuhi iklan itu saja, atau justru malah kosong tapi hanya ada tagline kecil di pojok. Itu salah satu cara untuk merebut perhatian gitu. Oh, ini unik, tidak biasa. Apa sih gitu. Jadi ketika orang sudah terpikat, akan mudah bagi kita untuk menarik minat atau interestnya audiens ya. Supaya bisa menarik minat ini, kalau dalam bentuk teks itu sebaiknya mudah dibaca, ringkas, padat, dan jelas. Jadi tidak usah yang berpanjang-panjang itu ya. Kemudian kita juga harus ingat kebutuhan dari audiens. Kita ciptakan kebutuhan gitu untuk membeli produk atau untuk memanfaatkan jasa kita. Kita giring ke arah sana. Dan berikutnya tentu tujuan utamanya beriklan itu tentu ke action atau tindakan. Jadi iklan yang baik itu yang bisa mendorong pelanggan untuk mengambil tindakan berikutnya, misalnya melakukan transaksi pembelian atau mungkin menghubungi kita lewat telepon, membuat janji temu, atau mengunduh materi pemasaran kita. Yang penting tujuannya itu membawa pelanggan kita ke tahap selanjutnya. Dan proses ini melibatkan ajakan atau yang sering disebut dengan call to action ya. Berikutnya Mbak Win. Oke, kalau pengertiannya copywriting sendiri, dari tadi kita nyebut-nyebut copywriting, judul di awal juga copywriting. Ini secara singkat kita bisa terjemahkan sebagai naskah yang ditulis oleh seorang penulis naskah iklan dan disebarluaskan untuk kepentingan komersial. Contohnya bisa di iklan televisi, radio, majalah, koran, baliho, spanduk, media sosial, gitu ya. Kalau kita tidak bekerja di media, mungkin yang kita sasar adalah sosial media.
Itu juga menjadi satu kekuatan dibandingkan dengan media-media massa yang uh, tidak semua kita mampu mengakses di sana. Bahkan kalau kita beriklan di surat kabar atau radio atau televisi itu kita bayar mahal. Cuman karena ada media sosial itu bisa kita manfaatkan dengan optimal untuk beriklan. Kalau menurut American Writers and Artists Institute, copywriting ini mereka bilang adalah proses menulis materi pemasaran dan promosi persuasif yang memotivasi orang untuk mengambil beberapa bentuk tindakan seperti melakukan pembelian, mengklik tautan, nyumbang gitu ya, ajakan untuk apapun, misalnya ajakan untuk di iklan-iklan layanan masyarakat itu untuk aware terhadap orang dengan apa ya, baby blues misalnya, atau apapun lah di iklan layanan masyarakat itu. Atau juga mempengaruhi orang untuk menghubungi bagian penjualan. Kalau kita lihat di Facebook itu ada sedikit caption yang kemudian atau juga video pendek yang mengarahkan atau menggoda kita untuk ngeklik tautan tertentu. Nah, dari situ kemudian diarahkan untuk ke landing page-nya orang. Itu juga teknik copywriting. Semakin menarik akan semakin banyak orang mengklik tautan yang dia pasang di Facebook tadi. Berikutnya, Mbak Win. Oke, kalau jenis copywriting sendiri ada beberapa gitu ya. Kita sekedar tahu saja, di website copywriting ini kita biasa lihat di halaman website atau di landing page suatu perusahaan. Tiap halaman tuh fungsinya beda dan ini merupakan tantangan bagi para copywriter untuk mampu mengkomunikasikannya kepada visitor dengan sederhana. Kalau teman-teman mungkin diberi tugas untuk mengelola media sosialnya kantor, maka ini juga harus punya kemampuan khusus untuk membuat audiens itu betah gitu ada di websitenya kita. Oke, terus berikutnya ada yang namanya SEO copywriting. SEO itu singkatan dari Search Engine Optimization. Yang ini sih tergantung algoritma sama keywords ya. Jadi bagaimana upaya kita untuk agar konten yang kita unggah itu keywordsnya dioptimasi. Jadi untuk memastikan bahwa kalau misalnya ada orang googling, nah itu website kita nongol di bagian pertama gitu. Apalagi kalau nongol di yang nomor satu itu wah keren banget itu copywriternya. Bisa bisa mengakali algoritma dan keyword supaya bisa nongol paling depan dan itu memang perlu keterampilan khusus. Jujur kalau untuk SEO copywriting ini saya tidak banyak tahu karena belum banyak praktek gitu ya. Yang selama ini sudah sering saya lakukan itu membuat naskah untuk siaran radio, membuat naskah iklan di radio dan beberapa untuk media cetak. Saya juga dulu pernah berkecimpung di media cetak, jadi pengalaman saya sebatas itu. Tapi kalau untuk media online tidak terlalu intens gitu ya. Menangani website itu belum terlalu intens. Jadi hanya sekedar tahu saja, tapi teknik-teknik di dalamnya untuk mendalaminya masih belum. Nanti coba siapa tahu di antara teman-teman ini justru malah bisa berbagi soal ini. Jadi kita belajar bersama gitu ya. Berikutnya jenis copywriting ada yang namanya product copywriting. Fokus utamanya adalah untuk mempromosikan produk yang ini. Tulisannya bisa berupa deskripsi produk, halaman produk di website, dan lain-lain. Dan kita juga bisa menekankan pada kelebihan produk seperti manfaatnya atau fitur-fiturnya. Gitu ya. Berikutnya ada ad copywriting. Ini biasa kita lihat di billboard, di media sosial juga yang memang tulisannya dibuat untuk mengiklankan produk dengan objek tertentu. Next ada social media copywriting, ini yang sering kita lakukan. Sesuai dengan namanya jenis copywriting ini, kita bisa lihat di berbagai konten media sosial. Setiap brand itu punya brand voice-nya masing-masing. Jadi konten media sosialnya pasti punya gaya copywriting yang berbeda. Misalnya, dia pengen menampilkan brandnya itu humoris, maka gaya copywritingnya lebih ke ngebanyol gitu ya, yang lucu-lucu. Ada juga yang menyasar ke sesuatu yang elegan.
harus disesuaikan juga. Atau dia justru pengen bikin brand sebagai apa ya? Kalau orang di sosial media itu juga dia bisa branding, sosoknya dia itu bisa di branding, bisa dicitrakan sebagai orang yang galak misalnya. Itu juga bisa. Jadi tergantung apa yang dia posting, apa yang dia tulis gitu ya. Membranding sesuatu tergantung dari dia tuh menyasar menyasar citra yang seperti apa. Next, kalau di copywriting itu ada juga digolongkan B2B copywriting. B2B ini singkatan dari business to business. Jadi target audiensnya dari copywriting ini adalah perusahaan yang fokus menjual produk atau layanannya ke bisnis lain. Jadi antar perusahaan. Ada juga B2C itu yang nomor 7. Next, Mbak Win. B2C copywriting ini singkatan dari business to consumer. Jadi langsung dari pebisnisnya ke calon pembeli. Sehingga copywriting ini dibuat untuk mendorong audiens atau konsumen melakukan suatu tindakan sampai ke pembelian, tapi kayak ngecer gitu ya. Kalau tadi itu antar perusahaan. Yang kedelapan, jenis copywriting ada direct response copywriting. Jenis yang ini mendorong pembaca untuk melakukan tindakan ketika mereka selesai membaca teks. Ya, elemen pentingnya itu nada persuasifnya, bahasa yang dipilih, apakah bahasa gaul atau bahasa yang formal, dan kemudian layout yang fokusnya itu pada konsumen, dan ada kemendesakan gitu ya dalam naskahnya. Ada call to action yang kuat. Ini kalau ada contoh-contohnya, nanti teman-teman pasti akan tahu contoh-contohnya, misalnya hanya hari ini diskon, kalau besok udah nggak diskon, kayak gitu tuh ada semacam call to action yang kalau nggak sekarang nggak bisa loh dapat apa diskonnya gitu. Terus ada juga creative copywriting. Ini dibuat supaya terlihat lebih menonjol dibandingkan naskah iklan dari kompetitor. Walaupun begitu, tetap disesuaikan dengan identitas brandnya mereka supaya mendapat apa ya pencitraannya itu stabil gitu, yang bisa dilihat audiens. Next, kita ke ciri copywriting yang menarik. Kita sendiri juga pasti bisa lihat ya, kira-kira ketika ada iklan itu menarik atau enggaknya itu, tapi mungkin kita hanya bisa mengamati tanpa sadar, oh aku sudah tertarik dengan produk ini, tanpa kita menyadari bahwa teknik copywriting orang di balik iklan itu bagus banget gitu. Kalau kita oncei satu-satu atau kita kupas satu-satu, copywriting yang menarik itu yang pertama jelas dia akan mengubah perspektif audiensnya. Iklan layanan masyarakat misalnya. Iklan layanan masyarakat itu dia tidak menjual produk tapi menggugah kesadarannya. Misalnya tentang perubahan iklim, misalnya tentang bagaimana kita mengolah sampah sendiri di rumah gitu. Kalau orang saking tergugahnya dia juga akan menjadi apa ya semacam corong untuk orang lain, untuk mengajak orang lain lagi melakukan hal yang serupa karena dia meyakini bahwa ini baik loh, ini benar dan berguna untuk pelestarian bumi misalnya. Kita sesederhana bawa tumbler ke kantor itu juga ternyata perlu semacam diiklankan dalam tanda kutip ya terus menerus supaya teman-teman lainnya itu juga tergugah, oh iya ya kalau kita mengurangi membeli air minum kemasan dalam botol itu kita juga ada peran dalam pelestarian bumi ini, semacam itulah ya, mengubah perspektif. Berikutnya, copywriting yang menarik ini bisa menghubungkan banyak hal yang mungkin orang awam itu tidak melihatnya sebagai sesuatu yang berhubungan, tapi ketika orang melihat iklan itu, iklan ini tidak melulu iklan yang seperti di masa lalu ya, tapi postingan kita itu jadi oh iya ternyata ada hubungannya. Misalnya penulisnya atau copywriternya itu tidak perlu secara eksplisit bilang bahwa mereka sedang menjual suatu produk dengan berbagai kelebihan dalam teks yang panjang, tapi cukup pakai kata kunci yang dikemas gitu ya sehingga punya kaitan dengan produk. Misalnya saya pernah lihat iklan sepatu, dia cuma nulis kata run
run tapi diulang-ulang terus, lari gitu ya. Tapi produknya adalah sepatu. Dan sebenarnya dua hal itu kan tidak berhubungan langsung, tapi kita juga jadi bisa mengasosiasikannya dengan oh, kalau run terus-menerus itu artinya adalah ketangguhan, terus konsistensi, awet gitu-gitu ya. Itu jadi bisa mengasosiasikan ke hal yang lain. Itu yang dibilang menghubungkan banyak hal yang mungkin tidak berhubungan. Terus kalau copywriting yang menarik itu membuat kita ingin terus baca. Saya ada teman yang kemampuan storytellingnya di Facebook itu bagus. Itu kalau nulis status nggak pernah singkat, selalu panjang, dan kita akan dengan sukarela membacanya dari awal sampai akhir. Kalau tidak menarik, mungkin satu paragraf aja kita udah tinggal gitu. Kita klik yang lain. Itu jadi memang harus bisa menahan orang untuk terus membacanya sampai akhir gitu ya. Terus kalau kita paham audiens kita akan bisa membuat naskah kita menarik. Copywriting yang menarik ini datang dari pemahaman yang baik tentang audiensnya. Jadi kita perlu melakukan banyak riset sebelum merumuskan sebuah copy. Jadi nanti sasaran audiensku ini siapa sih? Kalau audiensnya mau menyasar pasar anak-anak, itu tentu akan beda dengan pasarnya ibu-ibu, tentu beda dengan remaja atau orang tua. Dari sisi pembagian umurnya aja sudah berbeda gitu. Dari gaya bahasanya kita akan menyesuaikan. Jadi kita memang harus sesuaikan dulu ini mau menyasar siapa. Berikutnya yang sederhana itu malah biasanya menarik. Tapi seringkali untuk membuat sesuatu yang sederhana itu justru tidak mudah. Biasanya kalau pemula baru bikin flyer misalnya, semua unsur maunya dimasukkan ke situ gitu. Padahal orang juga perlu nafas ya untuk melihat tampilan yang lega, yang clean, tapi pesannya nyampe itu malah justru agak susah dilakukan. Itu perlu jam terbang juga. Berikutnya, oh ini harusnya nomor 5. Skill yang dibutuhkan untuk membuat naskah copy atau naskah iklan yang bagus itu yang pertama kemampuan nulis tentunya. Tapi bukan sekedar nulis, tapi yang dibutuhkan adalah yang benar-benar tahu struktur bahasa yang baik dan benar, tahu bagaimana memilih kata, memadu-madankan kata, tahu tanda baca, sesederhana itu saja. Ketika itu nanti keliru meletakkan tanda baca, itu akan sangat mengganggu. Kita kalau lihat tulisan belepotan itu pasti gemes ya. Kalau yang apalagi kalau yang paham struktur bahasa, bahasa tulisan, itu rasanya wah ini habis tanda tanya kok dikasih koma, atau komanya kok banyak sekali. Kalau titiknya ada 3 itu bisa kita masih bisa kita tolerir. Atau mungkin ini harusnya kalau untuk judul tidak semuanya diawali dengan huruf besar, tapi untuk pada yang itu walaupun di judul itu diawali dengan huruf kecil. Itu hal-hal yang kita pelajari dari SD sebenarnya, di pelajaran bahasa Indonesia SD, SMP, SMA. Tapi mungkin ada yang nyampe, ada yang enggak, ada yang udah lupa juga. Harus kita cek juga. Misalnya kata serapan itu harus dibuat miring, gitu-gitu. Hal-hal teknis yang bisa mendongkrak kemampuan menulis itu sangat kita perlukan. Berikutnya, seorang copywriter itu dituntut untuk tepat waktu. Nggak cuma tepat waktu, tapi dia juga bisa bekerja dalam tekanan. Misalnya, hari ini ada klien yang deal bikin iklan seperti ini, tapi nanti siang harus sudah tayang. Jadi dalam waktu 1 jam, gimana kita bisa bikin naskah yang bagus sesuai yang dia inginkan, terus langsung bisa direkam dan langsung bisa tayang di radio, misalnya gitu. Jadi harus bisa bekerja cepat, menyelesaikan itu tepat waktu gitu. Walaupun kadang-kadang kalau seniman itu butuh waktu untuk merenung dan lain-lain, tapi kalau di dunia advertising itu malah itu butuh waktu sendiri. Kalau harus dikejar target ya harus selesai gitu. Apapun yang terjadi sudah harga mati ya. Berikutnya skill riset, ini juga membaca data, itu kita perlu
perlu apa ya? Perlu latih juga karena penting sekali. Tadi di awal sudah beberapa disinggung. Dan kalau untuk yang SEO yang tadi juga sudah disinggung, ini kita harus paham bagaimana mencari dan menggunakan keyword tertentu untuk postingan yang kita buat. Bisa teman-teman tuh pakai hashtag ya, itu juga membantu. Jadi ketika orang mencari sesuatu, postingan kita akan ikut terpampang di situ dan bisa menjadi pilihan untuk audiens apakah dia tertarik untuk ngeklik atau enggak, itu hal yang lain. Tapi setidaknya dengan adanya hashtag atau keyword tadi itu bisa membantu kita untuk tampil di halaman orang yang mencari sesuatu lewat Google atau googling ya. Dan yang kelima ini yang bisa kita asah ya, kreativitas. Kita harus terus belajar, memperkaya referensi dan berlatih tentunya. Semua orang butuh jam terbang itu. Kalau kita jarang-jarang bikin itu akan berbeda hasilnya. Semakin sering kita berlatih, semakin bagus hasil yang kita dapat nanti. Berikutnya kita ke strategi efektif copywriting. Ada banyak cara yang kita bisa pilih. Yang pertama storytelling. Kita pakai gaya bercerita. Ini untuk beberapa orang sangat efektif gitu. Dia menceritakan kesehariannya, ujung-ujungnya dia bisa menjual sambal di senennya. Atau dia menceritakan apa dari hal-hal sederhana dari kacamata yang orang lain mungkin nggak lihat, tapi dia dari hal kecil itu bisa dia tulis panjang dan membuat orang itu apa ya tertarik dengan produknya. Saya ada teman yang dia tuh produknya adalah kue kering gitu. Dia bercerita kesehariannya, bagaimana berhadapan dengan karyawan-karyawannya, dan ceritanya itu sangat-sangat sehari-hari dan sangat manusiawi. Artinya dia juga pernah lelah, bagaimana dia menghadapi itu. Karyawannya juga pernah tidak dalam mood yang bagus, dan ketika mereka beradu pendapat sampai kemudian sangat emosional, itu dia tuliskan dengan manis gitu. Ya, kemudian kita jadi tumbuh empati, kita jadi seolah-olah ada di sana, tahu kondisi dapurnya itu seperti apa gitu. Terus ketika dia bercerita tentang kuenya, kue kering ya, kue-kue kering, dari mulai hal-hal kecil seperti dia belanja coklat, memilih coklat yang bagus, gitu-gitu, dia tulis dengan apa ya, konsisten. Setiap hari ada saja hal kecil yang dia tulis, sehingga kita jadi uh, seperti sangat mengenal dia dan perusahaan kecilnya dan produknya. Dan saya jadi kemudian sering beli dan tidak peduli harga lagi itu. Harganya mahal, tapi saya tahu kenapa dia harganya mahal, karena effortnya memang besar. Dia bisa menggambarkan itu dengan detail dan dengan bagus sekali. Jadi orang tidak akan apa ya, orang akan rela-rela saja untuk bayar mahal karena tahu ada effort di balik itu. Kemudian kita harus memperhatikan juga emosi audiens seperti tadi. Emosi kami yang membaca tulisan storytelling tadi juga ikut terbawa karena dia menuliskannya tuh dengan jujur. Walaupun ini adalah iklan, tapi kalau kita menulisnya dengan jujur, dengan hati, itu biasanya dari hati itu akan nyampe ke hati. Untuk menyentuh emosi orang itu seperti itu. Benar-benar sepenuh hati kita bikinnya ya. Yang bisa membangkitkan kebahagiaan atau kesedihan atau emosi lain. Mungkin juga ingin membangkitkan kemarahan. Kemarahan pada apa? Kemarahan pada perang misalnya. Bahwa itu tuh sesuatu yang sia-sia gitu-gitu. Untuk membujuk target audiens untuk melakukan tindakan, itu bisa kita lakukan. Terus strategi yang lainnya di copywriting adalah kita fokus pada manfaat produk kita. Jadi pasti ya kalau kita mengiklankan sesuatu, pastinya kita akan menonjolkan manfaatnya apa sih gitu. Bukan pada fitur saja. Fitur itu bisa nanti, tapi lebih ke core-nya, manfaat dasarnya yang bisa audiens dapat kalau dia mengkonsumsi produk itu misalnya. Itu apa? Kalau kita, saya nggak tahu ini kebanyakan dari koperasi ya. Ini teman-teman nanti lebih ke promosi jasanya di koperasi masing-masing.
atau kalau di koperasi produk ya produknya. Tapi yang jelas ini kayaknya teman-teman yang ikut ini selain dari CU atau dari koperasi simpan pinjam juga ada yang dari koperasi yang lain. Itu intinya ke situ. Terus kita juga harus pilih media yang tepat. Untuk storytelling yang panjang itu teksnya tidak mungkin kita masukkan semuanya ke dalam sebuah e-flyer yang hanya selembar. Jadi kita harus lihat media yang mau kita pakai itu apa, cocok atau tidak di situ. Kalau informasi sebaliknya ini harusnya medianya yang paling tepat apa, kita juga harus pikirkan. Pelajari dulu target audiens kita, jadi kita bisa menganalisanya lebih lanjut ya. Nah, kalau yang ini kita juga sebenarnya sudah lihat dan sebenarnya barangkali juga sudah sering praktek, tapi kita tidak mengamati diri kita sendiri. Ini yang kulakukan ini apa sih? Gitu. Rumus dan teknik copywriting. Ada yang menyebutkan masalah dulu, kemudian menunjukkan situasi idealnya, lalu beralih ke solusi yang dia tawarkan. Masalahnya apa? Misalnya kalau teman-teman bisa cari contohnya ya. Ini sebenarnya tadi saya sudah ada beberapa contoh, tapi tidak bisa share. Bentar, saya coba cari. Bentar, nanti saja deh di diskusi selanjutnya. Kita lanjutkan aja pembahasannya supaya segera selesai. Ya, teknik copywriting yang ini rahasia loh. Dimulai dari sesuatu yang seolah-olah rahasia, tapi itu dibuka hanya untuk Anda. Sepertinya targetnya itu cuma satu orang. Anda itu yang spesial yang kalau bukan kamu nggak kasih tahu gitu. Terus ada juga teknik yang fokus pada fitur, kelebihan, keuntungan. Nah, itu yang banyak dilakukan di hard selling. Terus cara cepat untuk launching misalnya, itu juga di iklan-iklan itu sering ya untuk iklan-iklan hard selling. Ada juga yang menggunakan angka dan ini ternyata efektif. Misalnya 5 cara untuk 5 cara untuk cantik, 5 cara untuk mempunyai tabungan 100 juta dalam waktu setahun misalnya. Itu yang pakai cara 7 cara 7 tips kayak gitu tuh beberapa teman yang ada di biro iklan. Ada juga formula 4C, clear, concise, compelling, credible, jelas, ringkas, menarik, dapat dipercaya. Itu ya, kalau sekali kita ketahuan bohong di sosial media itu efeknya sangat-sangat luar biasa. Brand yang sudah kita bangun, citra yang sudah kita bangun bertahun-tahun itu bisa runtuh dalam sekejap karena ini kita ketahuan bohong misalnya. Jadi kalau membuat iklan, walaupun iklan itu tujuannya memang untuk menarik orang untuk beli atau memakai produk kita, tapi kejujuran itu juga harus kita utamakan. Oh, ini produk saya ini bisa membersihkan noda dengan cepat, tapi ternyata nggak bisa gitu. Akan bikin orang kapok dan itu sebenarnya ngawu-awu gitu, bohong gitu. Berikutnya masih adakah Mbak? Nah, oke. Jadi dari yang tadi saya sampaikan itu hanya semacam teorinya saja ya. Pada prakteknya pasti teman-teman itu bisa membuat copywriting sendiri dengan cara teman-teman sendiri yang menarik atau mungkin juga dengan formula teman-teman sendiri dari sering mengeksplor dan praktek. Dan tentu juga untuk riset itu saya benar-benar tekankan karena kita perlu juga melihat gaya copywritingnya orang-orang lain atau kita juga bisa menganalisa gaya nulisnya kita itu yang disukai audiens yang mana. Oh, iklan ini ternyata dia bisa menarik banyak orang untuk berinteraksi lebih lanjut. Oh, yang itu enggak gitu. Mungkin yang bisa menarik banyak orang ini bisa kita pakai. Baik. Sementara secara singkat itu dulu. Berikutnya kita bisa langsung ini ya, sharing. Teman-teman mungkin sudah sering melakukan hal ini atau mungkin teman-teman punya sesuatu kesulitan selama ini untuk melakukan
proses copywriting, entah itu untuk meningkatkan pendapatan pribadi atau mungkin untuk lembaganya, itu teman-teman boleh share. Kalau dari sini yang sudah saya kenal itu dari CUCT, itu ada Mas Nanang, dia itu kalau bikin iklan itu juga menarik. Mungkin teman-teman yang di luar CUCT belum pernah tahu ya. Jadi dia mengiklankan sembako itu di awalnya itu selalu diawali dengan kutipan-kutipan bijak gitu. Iya, kutipan-kutipan bijak. Ini ada juga Mas Adit yang selalu bikin berkolaborasi dengan Mbak Win, itu bikin flyernya CUCT. Jadi di tangan mereka berdua, flyernya CUCT itu hadir menyapa Anda semua, dan proses di balik itu tentunya tidak mudah. Dan teman-teman yang lainnya saya yakin juga pernah melakukan copywriting, entah itu di sosial media masing-masing atau juga di sosial medianya lembaga. Silakan teman-teman bisa sharing. Mungkin Mbak tadi nggak begitu yang aku lakukan. Anda tadi salah misalnya. Mengoreksi saya juga tidak apa-apa. Silakan teman-teman bisa bertanya uh, langsung ngobrol atau lewat chat ya. Ini ada yang lewat chat. Iya, Pak Nanang silakan, Pak. Kok nggak bisa ngomong? Masih di mute. Ayo Mas Nana, ayo. Aku enggak ya, aku cuma gini aja Mbak. Ingin tadi kan kita ya secara teori itu rupanya itu sesuatu hal yang serius gitu ya. Iya. Karena itu padahal selama ini saya itu bersosial media. Suaranya denger enggak? Iya ya, ini internetnya yang nggak stabil. Ya silakan lanjut Mas. Dengar. Oh ya, iya lu Mas Panji. Saya bersosial media itu pertama kali itu dulu di Friendster, terus kemudian gulung tikar, terus kemudian mulai aktif lagi di Facebook. Ketika pertama muncul di Facebook tahun 2011, ya, 2011, dan masih ya iseng-iseng nulis-nulis gitu. Tetapi karena kemudian itu menjadi kegiatan yang mengasihkan, walaupun hanya membranding diri sendiri. Dulu Facebook saya itu sampai beken, karena namanya dulu Nanang Sang Judas itu. Ya, panggilannya NSJ dulu. Dan saya masuk ke dalam komunitas-komunitas Katolik segala macam seperti itu. Dengan pola pikir yang selalu menjadi, saya selalu mengambil opsi berpikirnya minoritas. Jadi kalau semua bicara A gitu, saya selalu bicara Z. Nah, gitu loh. Ya. Selalu. Dan itu rupanya membawa pola saya, tetapi saya nggak tahu kalau rupanya copywriting atau ketikan atau postingan yang sudah sejak saya lakukan itu adalah sebuah ilmu. Gitu. Iya, kalau di ONCI itu ilmunya panjang sekali ya. Tapi kita melakukannya itu tanpa sinau itu, tapi bisa dari mengamati, dan itu keren sekali. Nah, terus berjalannya, terus kemudian dulu dari 2011 sampai kemudian sampai 2014 saya masih share, ya tetap masihnya branding diri sendiri. Kemudian saya pergi ke luar, ke Suriname. Di sana saya sudah bercerita tentang Suriname. Terus saya ke 2018 kembali karena saya buka sembako, saya bercerita tentang sembako kan gitu. Tadi dikatakan tadi ada proses soft selling, hard selling, segala macam. Itu ya ketika kemudian saya berbenturan dengan orang-orang seperti Mbak Endah ini dalam komunitas di sosial media itu. Dulu ya nggak tahu kan gitu. Bahkan ada yang nawari saya, ayo Mas bikin buku. Waduh, aku mau ngetik sampai naik kan gitu. Ngetik sampai naik, angger endingnya itu dulu saya mesti tulisannya ketawa terus. Dan keseharian juga begitu sih. Jadi saya selalu membranding diri saya itu, pasti selalu saya tidak akhiri dengan kesedihan. Jadi ketika saya posting sedih itu malah nggak percaya. Padahal sedih bener gitu loh.
Nah, Mas nggak percaya, masa iso sedih Mas? Nah, tampangnya aja nggak pernah sedih kan gitu. Ya. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan mungkin dari sini eh, seberapa kuatkah gitu loh copywriting ini, karena di sini banyak teman-teman yang berada di CU ya. Seberapa kuat kekuatan copywriting ini untuk menjadi ujung tombak perkembangan CU yang ada, apa CU-CU primer yang ada di Puskop Juina. Karena saya lihat walaupun banyak kayak jual, saya lihat dengan TikToknya, dengan konten-kontennya, terus Puskop Juina dengan ucapan Natal, ucapan segala macam. Terus kemudian saya juga lihat Pancul Dageri, saya juga lihat Stella Maris seperti itu. Mereka aktif gitu. Tapi yang tidak pernah nampak ke permukaan itu apalah dampak yang nyata yang mereka rasakan itu seperti apa. Saya sih ketika saya lihat ke diri saya ketika berproses di sosial media, yo tidak melihat dampaknya yo. Cuma yang bisa terasakan ketika saya sedih, orang do percaya kan gitu. Karena rasanya sedih saya nggak percaya. Kemudian ketika saya dulu waktu nganu kan saya juga bikin usaha online gitu. Ya udah percaya. Neng nek saya bercerita tentang Suriname, wah komentarnya banyak, jempolnya banyak, segala macam gitu. Ya. Jadi sebenarnya copywriting yang dilakukan oleh teman-teman CU, promosi-promosi itu iso diukur nggak indikatornya, gitu loh. Oke. Bisa diukur atau enggak ya? Karena saya sendiri di bagian Digdaya mencoba mengukur apa yang sudah dilakukan teman-teman Mbak Wiwin dan teman-teman dalam promosi yang terakhir-terakhir ini begitu masifnya. Apa ya? Dampaknya, kemudian impact-nya itu ketika dicocokkan dengan perkembangan yang kita goalkan itu belum terasa gitu loh. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ini ada Pak Burhan yang sudah raise hand juga. Bapak silakan. Ya. Oh, Bu Ella dulu. Iya, Bu Ella dulu silakan. Bu Ella dulu. Oke, mari Bu Ella. Baik, terima kasih Mbak Enda. Salam kenal ya Mbak. Salam kenal Ibu. Ini tadi saya jujur grogi Bu karena aduh ini teman-teman Puskop Cuina yang udah biasa jadi pembicara. Senior itu. Ya Mbak Ella silakan. Ya, terima kasih. Ini sesuatu yang menarik ya bagi saya karena tentang copywriting ini saya itu senang dengan media sosial Mbak. Jadi kalau saya itu cukup aktif di Facebook dan Instagram. Ya. Tapi itu memang saya. Tapi memang awalnya itu sebenarnya niat saya itu ya memang mempromosikan tempat saya bekerja. Hanya kan kita kalau kita tempatnya bekerja kan kita punya kode etik, hal-hal yang memang kita bisa upload dengan tidak. Nah, jadi mungkin perlu mungkin minta solusi minta tips lah. Bagaimana kita bisa menggunakan media sosial pribadi kita ya untuk mempromosikan lembaga, tetapi itu sesuai dengan etika di perusahaan. Ya, karena memang benar tadi kata Mas Nanang itu kan CU sekarang sudah mulai aktif dengan media sosialnya. Tetapi dampaknya itu yang tidak terlalu kelihatan atau memang kita belum juga melihat kita melakukan misalnya penelitian ya tentang dampak dari media sosial CU yang sudah mulai gencar beberapa tahun ini ya untuk di media sosial terhadap masyarakat yang masuk ke menjadi anggota CU ya. Karena kita juga kan kalau CU itu kan selalu orang labelkan itu karena kita badan hukumnya di bawah koperasi ya. Itu seperti koperasi sama seperti koperasi lain dan koperasi-koperasi lain itu juga banyak yang secara penerapan itu tidak seharusnya, tidak sebenarnya dan itu mempengaruhi sebenarnya ke CU. Nah, itu sebenarnya tantangan untuk kami terutama di Puskop Cuina ya bagaimana supaya CU-CU di bawah jaringan itu kan bisa bermedia sosial baik dan berdampak kepada anggota. Nah, ini memang yang perlu seperti tips lah Mbak. Bagaimana cara supaya kita bisa menulis ya.
tadi kan ada model yang Mbak jelaskan itu website ya, website ya, copywriting, keterampilan website supaya menarik. Kami Puskop Cina sudah ada websitenya dan pengelolanya itu sudah ada, juga hadir di sini Pak Adri, itu salah satu pengelola website. Kemudian beberapa lagi teman Pak Gandhi dengan Bu Siska itu ke tim media sosial ya. Jadi memang kami sekarang mulai banyak aktif di Instagram, TikTok ya. Kalau Facebook tidak terlalu, tapi di website kami selalu ada updatean sekarang. Nah, mungkin bolehlah bagaimana membedakan ya, Mbak, penulisan untuk di website ya dengan konten media sosial yang lebih sederhana seperti Instagram dengan Facebook. Jadi supaya, karena saya suka link nih di antara ketiganya dalam menulis ya. Saya kan suka menulis nih, orangnya memang pada dasarnya suka menulis dulu. Jadi tadi seperti jelaskan tentang struktur bahasa segala macam, saya termasuk salah satunya, Mbak. Saya paling nggak suka lihat orang kalau nulis itu berantakan karena tahu struktur bahasanya ya. Jadi bagaimana itu membuat Iya. Jadi saya paling gregetan Betul. nulisnya gitu. Bukan karena memang saya pandai, saya suka baca. Iya. Suka baca lalu suka menulis ya. Jadi memang itu jadi masalah di sini. Mungkin itu saya minta Mbak tips-tipsnya supaya kami ya terutama bisa lebih baik lagi lah dalam bermedia sosial. Itu saja Mbak Ena, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ella. Berikutnya Pak Burhan ya. Setelah Pak Burhan kita coba jawab dulu. Nanti baru dibuka termin berikutnya. Pak Burhan silakan. Ya, terima kasih. Salam sehat semuanya. Selamat pagi. Ya. Ini Mbak, saya itu kan suka berbagai media sosial itu ya kan. Tetapi kadang-kadang itu kan gemes gitu loh Mbak. Gemes itu ada dua hal yang saya rasakan. Jadi kalau kita melihat berbagai informasi yang ada di media sosial ini kan seakan-akan menegasikan atau membuat negatif pihak-pihak tertentu, kayak sekarang apalagi di 2024 ini kan pasti akan media sosial akan sangat laris menjadi pasar kampanye misalnya. Itu satu hal dalam perpolitikan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan seringkali tadi ditanyakan oleh Mbak Ella sama Pak Nana, itu memang zaman sekarang ini kan media sosial itu menjadi panglima informasi ya kan, tetapi seringkali kita tidak bisa mengukur sejauh mana misalnya tingkat ketajaman atau daya serap atau bahkan daya perubahan terhadap yang diterima dalam media sosial. Nah ini saya pikir dengan copywriting atau katakanlah sekarang ini kan senjata di zaman sekarang kan pakai pena ya atau pakai jari lah. Dengan jari kita bisa membuat perubahan narasi misalnya. Ini yang saya ingin tanyakan sebenarnya bagaimana strategi membuat kontra narasi Mbak. Jadi kontra narasi terhadap media-media sosial yang kadang-kadang membuat kita itu tidak lagi tertarik atau tidak lagi membuat kita itu nyaman membaca dan sebagainya. Bahkan seringkali kita membuat gemes, enek dan sebagainya. Ini beberapa hari terakhir saya kan lihat beberapa media sosial mainstream misalnya, itu kan ini kok memojokkan, ini kok menegasikan, ini kok menegatifkan satu dengan yang ini kan. Saya pikir kita perlu berkreativitas dalam membuat strategi counter narasi. Jadi supaya ada keseimbangan informasi. Kadang-kadang ini banyak hal fakta menjadi tidak menjadi fiksi, menjadi fakta dan sebagainya. Nah ini saya pikir ini pengalaman Mbak Endah bagaimana sebenarnya katakan dalam konteks akademik membuat sebuah kontra narasi yang positif, konstruksi, sehingga itu akan membuat semuanya bisa tersampaikan secara proporsional, adil dan pasti lebih bermanfaat. Terima kasih Mbak Endah. Oke, ini suaranya hilang di saya. Pak Burhan, halo? Ini sudah selesaikah? Sudah, Mbak. Suaranya terputus. Halo? Ya, baik. Kita langsung mengerucut lagi. Ya, makasih Bapak. Ini internetnya tidak stabil. Oke. Jadi pertanyaannya Mas Nanang tadi, dampak yang nyata ke CUCT gitu. Kalau tadi saya ngomong tentang teori-teori global yang sebenarnya sangat garing. Dan dulu ketika kuliah itu ngantuk banget menerima materi-materi itu. Dampak yang nyata dari copywriting terukur atau tidak, saya pikir ukurannya itu bisa kita lihat dari seberapa banyak anggota yang tertarik bergabung menjadi anggota di CUCT.
seberapa banyak yang sudah menjadi anggota itu tahu produk-produk kita di CUCT apa saja gitu. Karena ternyata tidak semua anggota itu sudah mengerti betul produk-produk kita. Apalagi kalau ada produk-produk baru, itu memang perlu kita share kepada anggota. Salah satunya adalah kita menggunakan media sosial ini. Terus juga kalau kesadaran itu bisa dibangun lewat narasi-narasi yang kita tulis di media sosial, itu kita berharap semua anggota yang meminjam itu dengan kesadaran penuh untuk tidak lalai, karena itu dampaknya juga ke kita sendiri karena anggota adalah pemilik koperasinya, pemilik CU-nya gitu ya. Saya pikir dampak yang nyata itu yang bisa kita lihat. Ketika kita kayaknya udah gencar deh untuk share. Terus ternyata tidak ada pertambahan anggota baru yang tertarik. Itu perlu dievaluasi juga. Oh, mungkin cara kita masih belum tepat. Mungkin kita perlu pakai cara yang lain. Kalau CUCT selama ini pakai e-flyer itu sudah sudah masuk tujuannya agar anggota itu mendapatkan informasinya itu sudah tercapai atau belum. Ketika ternyata itu masih banyak yang belum, kita coba ubah, cari cara yang baru. Saya sendiri terus terang untuk jadi anggota CU itu memang sudah dari 2016, tapi dulu saya termasuk anggota yang abai gitu, tidak terlalu tahu CU. Jadi saya masuk CU itu karena kalau nabung bunganya besar dan saya bisa meminjam, sebatas itu. Tidak tahu dalamannya seperti apa, teman-teman itu strugglingnya, berjuangnya seperti apa supaya lembaga ini bisa bertumbuh menjadi lebih baik gitu ya. Baru ketika dilantik menjadi pengurus bulan Maret kemarin, saya harus belajar banyak dari awal. Oh, ini dulu saya tidak tahu sebagai anggota. Sekarang saya jadi tahu. Oh, ternyata teman-teman juga punya kesulitan ini supaya bisa menyentuh anggota itu seperti apa. Saya selama ini memang belum mengeluarkan tulisan-tulisan saya ke media sosial karena saya masih merasa banyak hal yang perlu saya pelajari dari CU ini. Ketika saya mengenal produk adalah CU yang ingin saya kenalkan ke audiens, itu harus benar-benar tahu luar dalamnya, sehingga saya tidak akan sampai seperti yang Mbak Ella sempat singgung tadi, membagi sesuatu yang menjadi rahasia lembaga ke publik. Jadi saya memang sedang ngerem untuk sebentar, ini kayaknya jangan dulu. Yang ini rahasia lembaga jangan sampai keluar gitu. Kita aja yang di pengurus pengawas manajemen yang berkutat di dalamnya berupaya untuk menangani ini, tapi kalau di luar bagaimana supaya citra lembaga itu tetap baik gitu. Karena memang ya itu sangat dibutuhkan sekali ada gosip bahwa lembaga itu sedang tidak baik-baik saja, itu kepercayaan anggota bisa berkurang dan itu bisa fatal akibatnya. Jadi memang kita harus menyaring sesuatu yang kita tulis atau sesuatu yang walaupun kalau di Twitter sekedar cuitan remeh-temeh itu harus kita saring. Seperti kita sadari juga bahkan di sosial media yang lebih tertutup semacam WhatsApp group, ketika ada salah satu anggota yang bilang dia gagal transaksi di SCT gitu-gitu. Saya yang dulu belum aktivasi SCT itu langsung merasa ini kayaknya nggak aman ya gitu. Jadi untuk aktivasi itu ragu-ragu. Sesederhana itu dampaknya besar gitu. Jadi memang yang di CUCT ini perlu mengubah cara bermedsos, cara promosinya. Saya akan coba memberanikan diri nanti mulai Juli itu tulisan-tulisan storytelling versi bentuknya tuh storytelling akan saya coba upload, karena selama ini di luar CUCT saya melakukan itu tuh dampaknya ternyata bagus gitu. Misalnya ketika saya berniat untuk mengolah sampah dapur sendiri supaya menjadi kompos dengan cara yang mudah, ada komposternya. Ketika saya percaya itu baik dan ketika saya praktek itu
gampang gitu. Saya tinggal cemplungin ke wadah, kemudian disemprot dengan semacam enzim yang bisa membuat sampah dapur itu cepat terurai, dan nanti saya akan mendapatkan pupuknya dan juga pupuk organik cair dan yang padat. Jadi dua-duanya bisa saya pakai untuk pupuk di kebun saya. Sekaligus juga saya mengurangi potensi bau dari akibat sampah dapur itu. Juga saya merasa senang hati karena walaupun kecil ternyata ini saya sudah menyumbang sesuatu untuk bumi ini gitu. Dan ketika saya menulisnya benar-benar dengan hati. Itu banyak sekali teman yang kemudian itu belinya di mana gitu. Walaupun saya nggak jualan ya. Kalau saya jualan mungkin udah untung banyak. Karena saya hitung itu udah puluhan orang nanya. Kemudian langsung saya kasih nomor WA-nya, silakan dikontak sendiri gitu. Harganya sekian, sekian, sekian. Saya mikir, wah kalau waktu itu aku jualan, wah lumayan ya. Tapi memang nggak niat jualan waktu itu. Itu satu contoh kecil aja, dan itu sudah berkali-kali terjadi. Ketika kita menuliskan sesuatu dengan hati, dengan dari pengalaman keseharian kita, itu ternyata berdampak. Kemungkinan juga saya justru akan mengangkat ketidaktahuan saya awalnya tentang CUCT itu dengan storytelling yang ya berasal dari aku yang manusia yang juga kadang-kadang ada salahnya, ada mispersepsi gitu. Mungkin itu akan lebih menggugah ya. Saya harapnya begitu. Sekarang saya memang tidak bisa mengukur karena tulisan itu pun bahkan belum keluar. Nanti kita akan evaluasi bersama-sama dan mungkin saya bisa sharing ke teman-teman lagi hasilnya gimana. Dan ini akan saya lakukan di media pribadi saya, bukan yang di media lembaga dulu. Saya akan memulai dari situ dulu. Nah, semoga nanti kalau ternyata responnya bagus, teman-teman bisa share aja. Kita akan coba bersama-sama supaya bagaimana CU ini semakin dikenal gitu ya. Dampaknya bisa terasa nyata. Terus tadi Mbak Ella juga nanya tantangan supaya CU bermedsos baik dan punya dampak pada anggota. Nah, kalau saya melihat ketika dulu saya belum kecemplung di kepengurusan, itu saya melihat postingannya CU itu ya sambil lalu saja gitu. Saya seperti tidak merasa punya kepentingan di situ. Hanya sedikit sekali yang kemudian benar-benar menyentuh kebutuhan saya. Waktu itu ketika ada promosi simpanan properti, baru kemudian saya kepikiran, oh ya, ini kayaknya saya butuh membangun rumah, bisa pinjam di CU. Baru ketika ada sisi kepentingan saya tersentuh, baru tertarik. Tapi iklan-iklan yang lain, flyer yang lain, yang menginformasikan simpanan yang lain atau menawarkan pinjaman yang lain itu benar-benar saya lihat sambil lalu saja, tidak saya perhatikan. Kalau sekarang sih saya perhatikan ya, karena ada beberapa saya salah ketik yang bikin gemes, yang itu harus direvisi dulu. Jadi kalau dulu saya abai, sekarang saya ikut-ikut supaya tidak ada hal-hal sepele seperti salah ketik yang keluar. Karena itu menurut saya memalukan lembaga sebesar CUCT, tapi ternyata masih ada hal sepele yang keliru gitu, sekedar salah ketik atau ejaannya keliru gitu, jangan sampai terjadi lagi. Terus Mbak Ella tadi juga pakai media sosialnya sendiri, saya juga demikian Mbak, dan ini kita bisa fungsikan begini deh, di Puskop Cuy itu ada banyak artikel serius gitu ya, yang misalnya sejarah CU itu seperti apa, di sana ada, atau MyFo itu apa sih gitu, di sana itu deskripsinya ada, dan itu mungkin buat orang lain yang tidak berkepentingan itu agak kaku gitu ya, bahasanya tidak seperti kita pakai media sosial pribadi yang mungkin bisa mencampur adukan bahasa daerah dengan bahasa Indonesia atau campur-campur, tapi yang jelas itu akan renyah sekali dan akan lebih kena ke teman-teman kita. Mungkin kita bisa fungsikan web lembaga itu sebagai landing page. Artinya kita menulis sesuatu di status Facebook kita, kemudian tentang satu hal aja. Misalnya cerita awalnya dulu saya tertarik masuk CU itu kenapa gitu. Nah, dari situ
mungkin ada yang bertanya, CUI itu apa sih? Ternyata teman-teman saya itu masih banyak sekali yang belum tahu CUI itu apa gitu. Di bawah tulisan itu saya sarankan ada link website. Jadi ketika orang klik akan langsung diantar ke websitenya, itu namanya landing page. Jadi tulisan kita itu hanya sebagai tag atau lead yang kemudian orang kita arahkan untuk mencari informasi lebih lanjutnya di website dengan mengklik link yang kita kasih di teksnya kita. Mungkin bisa begitu kita ya, Mbak Ella ya, bergeraknya di media sosial. Ya, nanti saya nulis di medsos dan website itu tadi. Kalau medsos kita bisa sangat-sangat cair, bisa pakai bahasa yang tidak baku. Bahkan kalau di medsos saya itu nggak pakai huruf besar, huruf kecil. Cuman kalau untuk penulisan untuk lembaga itu harus strict. Misalnya saya nulis surat nggak mungkin saya pakai huruf kecil semua. Itu. Jadi medsos itu benar-benar ciri khas pribadi kita tuh keluar gitu. Ini loh aku tuh ya memang begini kalau aku nulis gitu, dan rata-rata teman-teman lebih bisa menerima, dan kita bisa menyaring sendiri ya postingan-postingan apa yang itu mendapat banyak respon dan mana yang sepi banget. Itu kita sendiri pasti akan bisa merasa, oh iya, ketika suasana hatiku begini dulu menulis, responnya ternyata banyak, dan ketika begini ya sedikit gitu, itu ternyata berpengaruh besar. Begitu ya Mbak Ella. Kemudian ke Pak Burhan tadi, info-info di medsos yang seringkali negatif, nah kita sendiri memang harus nyaring itu. Dulu waktu zaman-zaman 5 tahun yang lalu, pas kampanye ada dua kubu yang itu sangat-sangat mengganggu ya, masing-masing saling menjelekkan gitu. Saya dan teman-teman perempuan itu sepakat untuk mengcounter postingan-postingan yang lewat di wall kami dengan mengunggah foto-foto kami. Kami menyebutnya parade pintu. Jadi masing-masing itu foto di depan pintu yang unik-unik, kan banyak tuh pintu yang unik-unik, itu yang dari sisi bentuk, dari sisi warna. Kami berdiri di depan pintu, berfoto, pakai baju yang rapi, manis gitu ya. Ada banyak sekali, setiap hari kami upload itu, sampai kemudian upaya itu ternyata berhasil mengurangi postingan-postingan marah-marah di wall kami gitu. Dan ternyata yang lainnya yang suka bunga itu juga mengcounternya dengan hal sederhana seperti itu, bunga dari kebunnya difoto, diupload gitu, supaya nggak enak juga melihatnya. Kalau saya udah sangat enak dengan postingan yang penuh kemarahan itu, biasanya saya pakai tombol apa ya, blok, saya langsung blok orang itu. Jadi biar kita bisa menyeleksi sendiri postingan-postingan yang mampir di media sosial kita. Begitu Pak Burhan ya. Pak Karyana, itu Pak Karyana raise hand, silakan Pak. Pak Karyana. Pak Karyana silakan. Atau ada teman lain yang ingin isi presensi? Ya, selamat siang Mbak. Ada yang bisa dibantu? Ya. Oke, ini siapa ya? Atas nama siapa Pak? Juliana. Sebentar, ini mungkin teman-teman yang jadi host bisa bantu untuk mute yang sambil menyimak tapi sambil bekerja juga ya. Ini Pak Karyana tadi raise hand tapi, oh iya, raise hand tapi nggak ngomong-ngomong ini. Pak, atau teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Halo Mbak Enda. Monggo Pak Karyana. Ya, baik. Saya sebenarnya sudah memulai itu waktu saya dulu pernah di bisnis kuliner. Tapi ya nggak tahu mengapa saya berbuat seperti itu, teorinya bagaimana dan sebagainya, saya nggak tahu. Tetapi itu suatu kebutuhan bahwa saya itu mempunyai produk ini loh. Bagaimana supaya konsumen itu tahu atau lingkungan itu tahu bahwa saya punya produk ini yang menarik. Tentu saja saya menawarkan gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sekarang masih aktif di Facebook. Tentu saja saya juga mengenalkan apa produk saya. Nah, saya juga asal saja karena saya berpikirnya hanya bagaimana saya dikenal orang
komunitas kami supaya saya dikenal bahwa saya punya produk. Terus pertanyaan saya, apa kata kunci baik gambar maupun kata-kata yang saya cantumkan sehingga orang tertarik dan berminat memakai produk saya? Karena saya sering Produknya apa ya, menampilkan, Pak? ya. Produknya apa kalau boleh tahu? Kalau sekarang kenari, Mbak, burung kenari. Oh, Kan kenari. saya sekarang ternak Ya. burung kenari. Ya, saya kan kadang menampilkan dua-duanya biasanya menampilkan foto atau video kenari, burung kenari, dan juga kata-kata tentu saja. Kalau hanya tampilan gambar atau video saja kan mungkin orang tanya-tanya apa itu, umurnya, bagaimana dan sebagainya. Tetapi saya menambahkan kata-kata. Kadang-kadang saya membuat kata-kata singkat, tapi saya berusaha bagaimana supaya yang membaca itu tertarik, terpikat dengan apa yang saya tampilkan. Tetapi saya tidak tahu teorinya bagaimana dan apa, maka saya bertanya pada sekarang ini, karena saya juga nggak tahu, penasaran apa itu copywriting. Apa kata kunci, baik Ya. gambar maupun kata-kata. Terima kasih Mbak Indah. Ya baik, terima kasih Pak Karyana. Ada lagi teman-teman? Sebentar, ini view-nya nggak bisa. Nah, ada lagi? Oh ya, Mas Nanang resen, silahkan. Mas Nanang, silahkan. Aku nambah terus ini, Mbak. Oh, rapopo. Sayang malahan ya. Enggak, gini Mbak. Yang sangat saya rasakan itu ada dua perlakuan audiens terhadap pemosting ya. Yang ini yang sangat saya rasakan dan coba saya juga melihat postingan teman-teman saya itu juga ini sama yang saya rasakan. Atau mungkin sudah terbranding ya. Jadi kalau saya posting tentang aktivitas keluarga, itu responnya banyak sekali. Saya itu sampai ratusan misalnya responnya, love, jempol, segala macam, terus ada komentar. Tetapi ketika saya share tentang pekerjaan atau tentang apa yang saya geluti, terutama khususnya CUCT, itu responnya sangat minim. Poinnya pertama itu. Kemudian yang kedua adalah mungkin yang beberapa kali kita menjadi bahan diskusi dengan Mbak Wiwin itu bahwa semangat di kita yang ada di CU itu semangatnya masih bervariatif. Kayak misalnya, yuk kita share seperti itu. Ya, ono sing iseng share, ono sing enggak gitu loh. Nah, seperti itu. Padahal ketika itu menjadi gerakan bersama. Misalnya ada 22 teman kita yang semua share hal yang sama. Itu tentu yang melihat postingan kita kan teman-teman dari 22 orang itu kan gitu loh. Dampak dominonya kan akan banyak sekali gitu loh. Iya. Nah, ini apakah mungkin bisa bagaimana caranya supaya dengan copywriting ini bisa menarik teman-teman kita yang seprofesi juga, mungkin di Buskopjuna, mungkin di CU-CU yang lain, ketika lembaga mengeluarkan entah iklan, entah pemberitahuan segala macam, itu langsung secara otomatis itu menjadi seperti sebentuk tanggung jawab personal bahwa ini milik saya dan saya pun juga harus memberitahukan kepada orang-orang di sekitar saya. Gitu loh. Terima kasih. Ya. Oke, baik, terima kasih. Saya jawab pertanyaan Pak Karyana dulu ya. Tentang keyword, itu sebenarnya ada banyak website yang bisa membantu kita untuk memilih keywords yang pas untuk produknya kita. Tapi ini rata-rata pakai bahasa Inggris ya. Dan ini free. Ada Google Keyword Planner, terus juga ada free keyword tool, ada choosing the right keywords to use, banyak ya. Jadi nanti teman-teman bisa googling sendiri. Tapi kalau untuk produknya Kenari ini, Bapak mungkin bisa pakai keywordnya itu kenari yang pertama, burung, hashtag,
manukku. Jadi dari bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris yang berhubungan dengan piaraan itu, love bird misalnya, terus beauty kayak kayak gitu, pet gitu itu bisa. Eh, Kalau saya yang sudah terbiasa saya lakukan itu di sebentar Shutterstock. Jadi saya menjual foto-foto juga, foto yang saya ambil dari ponsel, dan itu untuk menjualnya memang kita perlu untuk mengisi keyword banyak-banyak, maksimal 50. Saya amati ketika saya cuma ngisi keywordnya 20-an gitu ya. Misalnya saya motret daun bayem. Nah, itu ada banyak pilihan keywordnya di situ, yang green, warna hijau, terus sayuran, pekarangan, itu dari beragam bahasa, sehat, apa zat besi, pokoknya yang terkaitan dengan bayam itu semuanya dikeluarin. Itu semakin banyak keywordnya, maka foto saya juga akan semakin banyak dilihat orang dan bisa laku gitu. Dalam dolar kalau di Shutterstock ya. Ternyata itu sangat-sangat berpengaruh untuk pakai keyword. Jadi saya upayakan ketika mengupload sesuatu, keywordnya itu saya banyak-banyakin. Yang terkait dengan itu misalnya segar, bahkan bayam itu segar, itu saya fresh gitu itu saya ambil semuanya sebanyak-banyaknya. Kalau dari Kenari mungkin Pak Karyana bisa mencari sendiri ya, apa yang kira-kira menarik. Mungkin dari warnanya, ada kuning, hijau, merah, itu bisa dituliskan sebagai keyword ikutan juga. Jadi ketika ada orang yang googling, itu akan katut angkat gitu postingannya Pak Karyana. Jadi sebanyak-banyaknya keyword yang berhubungan itu bisa ditempelkan di postingan itu. Cuman kadang-kadang saya pernah lihat juga, kalau sebuah postingan itu kebanyakan keyword juga membosankan ya. Ini yang perlu kita pilah. Terus juga terkait dengan pertanyaan Mas Nanang tadi, ketika aktivitas keluarga yang di-share, yang respon banyak. Karena yang merasa relate dengan postingan Mas Nanang banyak. Orang-orang juga punya keluarga. Mereka juga mencintai keluarganya. Itu yang membuat relate ya. Ketika Mas Nanang share prestasinya anaknya, mereka ikut senang. Oh, anaknya berprestasi. Pasti kita juga senang kalau anak kita berprestasi itu. Ada sesuatu yang nyambung gitu. Kalau tentang pekerjaan, tidak semua teman Mas Nanang itu nyambung. Apalagi kalau captionnya cuma singkat. Gitu. Akhir-akhir ini, dalam setahun terakhir ini, saya memang sudah sedikit mengurangi bermedsos. Saya tidak tahu kenapa, ada kejenuhan gitu ya. Cuman ketika saya terjun jadi pengurus CU, saya melihat ada sesuatu yang harus diangkat lagi. Itu akhirnya mau tidak mau besok-besok harus aktif lagi posting di media sosial. Kalau saya amati dari seleb-seleb Facebook gitu, orang yang pengikutnya sudah banyak, ketika dia posting apapun itu tuh yang kasih like, komentar itu bisa ratusan. Sesederhana posting gitu. Itu tuh yang like banyak, itu sampai bingung. Ini orang-orang ini udah pada gila atau bagaimana? Ternyata dia membangun itu tuh sudah lama sekali. Dia setiap hari postingnya beberapa kali. Pagi itu kan memang sebenarnya kalau orang yang belajar marketing itu risetnya itu sampai sedalam itu. Facebook itu orang-orang mengaksesnya itu jam berapa sih yang paling banyak? Ternyata jam-jam sebelum orang berangkat kerja, pagi dari subuh sampai jam 7 itu yang akses banyak. Terus kemudian berkurang. Lantas nanti jam makan siang itu banyak lagi yang akses. Hari juga begitu. Hari apa sih yang ketika kita posting itu akan dapat banyak apa namanya orang yang melihat itu banyak, itu ternyata juga sampai ke dalam itu orang mengamatinya supaya ketika dia apa beriklan itu benar-benar efektif. Kita belum sedalam itu ya menggalinya. Memang kalau untuk sebuah lembaga itu bagian riset itu diperlukan gitu. Sekarang ini masih banyak yang merasa itu sambil lalu, itu tidak perlu. Database itu perlu kita perkuat karena itu juga sangat penting. Dan satu lagi yang saya rasa masih kurang ya di CU itu adalah fungsi humas.
Jadi kalau di lembaga perusahaan-perusahaan besar itu ada satu humas sendiri. Humas itu fungsinya bisa keluar, bisa ke dalam. Kalau keluar itu ya ke orang-orang di luar lembaga, supaya mereka tertarik misalnya, atau supaya mereka mengenal lembaga ini citranya bagus. Termasuk ke dalam sendiri perlu dikelola. Kehumasan ada fungsinya di internal. Bagaimana supaya teman-teman itu punya kesadaran satu visi gitu, geraknya sama, langkahnya sama, lembaga ini mau kita bawa kemana, dan kalau kita istilahkan dengan apa ya, pelayanan prima, itu semuanya bisa melakukannya dengan hati, bisa menghayati. Jadi saya yakin kalau itu semua sudah terinternalisasi, itu akan gerak lembaga ini tuh lebih mudah gitu. Cuman selama ini kan memang tidak ada humas khusus ya, tidak ada humas khusus, tidak ada tim riset yang sepertinya itu perlu mulai kita pikirkan bersama. Saya pikir begitu. Dari Maret, April, Mei, Juni ini 4 bulan berproses ini, permenungan saya sepertinya terkait dengan media sosial dan lembaga CU itu seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau memberi masukan, silahkan. Tidak harus dari saya ya. Silahkan sharing atau memberikan pengalamannya selama ini yang patut dibagikan kepada teman yang lain. Monggo. Halo Mbak, Nggih, dengan siapa? saya Gandhi Pak dari Puskop. Ya, Puskop Cina ya, nih Mas Pak, Gandhi orang Puskop silakan. Cina. Iya, ya. Ya baik, saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan yang Mas Nanang bilang dan tadi Mbak Endak bilang terkait dengan kita harus punya database terkait kapan harus mengunggah ke medsos. Ya. Nah, ya pengalaman saya ini saya baru megang adminnya Puskop Cina itu dari bulan Januari. Nah, saya lihat itu saya kan suka meneliti ya Mbak terkait dengan data-data. Ya. Terkait dengan data itu saya lihat insight yang berbeda di antar platform. Misalnya Facebook itu kalau like-nya tentang berita duka atau berita tentang selamat ucapan itu insight-nya lebih tinggi daripada di Instagram. Terkait Instagram insight-nya lebih tinggi ketika kita mengupload gambar yang menarik. Nah, di TikTok juga, waktu saya buat TikTok juga itu insight-nya sampai 12.000 ke atas, itu ternyata yang disukai itu konten-konten yang ke anak mudaan. Nah, untuk teman-teman mungkin nanti untuk lebih bagus untuk beriklan nanti harus punya konten yang berbeda-beda, entah itu copywriting-nya di bagian Facebook itu harus berbeda dengan di Instagram juga dan di TikTok, sehingga nanti ketika kita mengiklankan sesuatu atau memberi pemberitahuan di medsos kita itu lebih efektif. Nah, itu jadi pengalaman nanti teman-teman kalau misalnya nanti mau mengiklankan sesuatu harus punya copywriting di Facebook itu bagaimana. Kita lihat di Facebook itu kalau kita ngomongnya agak serius itu lebih tinggi dia insight-nya. Iya. Nah, kalau sedangkan di Instagram itu kalau kita lebih bawanya lebih child, lebih anak muda, itu lebih tinggi ketimbang kalau kita bawakan konten yang sama di Facebook. Makanya saya beberapa ini pengen memisahkan dulu di adminnya Facebook. Kalau konten Facebook itu seperti yang biasanya, kalau yang kemarin-kemarin itu kan gabung semua, jadi satu konten itu untuk semua. Sekarang saya memisahkan. Nah, itu aja nanti masukan dari sharingnya ya. Baik, terima kasih banyak Mas Gandhi. Ini memang sudah benar sekali ketika platformnya berbeda, itu kita cara menulisnya juga memang harus dibedakan karena audiensnya beda. Teman-teman, ini saya jadi ingat tadi belum ngobrol terkait apa ya, seleb Facebook tadi, bagaimana perjalanan mereka dari awal dulu ketika belum punya masa yang besar, posting sesuatu yang like tuh dikit, 1-2 gitu. Dibandingkan yang sekarang, itu ketika saya amati, selain mereka itu rutin untuk posting, bahkan sampai beberapa kali dalam sehari, itu postingan mereka variatif. Jadi mereka juga sambat atau mengeluh tentang hidup mereka, tapi dengan cara yang lucu gitu. Tidak sambat yang menjual kepedihan gitu, enggak. Tapi misalnya banyak bocor, tapi dia bisa cerita anaknya nakal, itu diceritakannya dengan cara yang malah bikin kita tuh, oh iya ya, itu
aku juga pernah ngalami gitu. Jadi tidak merasa sendiri. Sisi-sisi manusiawi itu yang perlu kita keluarkan juga. Jadi tidak melulu kita terus aja postingannya tentang jualannya, itu juga malah bikin orang bosen gitu. Sesekali kita perlu membuka diri untuk memperkenalkan diri kita kepada teman-teman kita di sana. Dan tentunya di awal-awal ketika kita merasa teman kita belum banyak gitu, memang harus rajin-rajin untuk kasih like atau komen di postingan orang lain. Awalnya harus bergerilya seperti itu. Tapi ketika kita sudah brandnya dalam tanda kutip sudah terbentuk, itu relasinya akan lebih baik gitu ya, akan lebih banyak yang mampir untuk komen atau untuk like di postingan kita. Terus saya juga mengamati kalau di CU itu belum memanfaatkan promosi yang berbayar. Oke, mungkin kondisi keuangan lembaga memang harus diperketat, tapi pasti ada dana promosi dan itu belum kita optimalkan. Padahal Facebook itu untuk beriklan di Facebook itu tidak mahal. Saya tidak tahu apakah teman-teman dari CU lain punya pengalaman untuk beriklan di Facebook. Ini pengalaman saya pribadi ya. Yang sering saya sasar itu boost post. Jadi kalau kita di Facebook itu sering ada lihat iklan-iklan berseliweran. Entah itu iklan dari platform novel online atau bahkan Tokopedia, Gojek itu juga promosinya lewat Facebook dan ada landing page di situ yang mengarahkan kita untuk klik Tokopedia-nya atau Gojek-nya atau apapun itulah, Lazada, itu mereka rajin sekali beriklan. Bahkan orang-orang yang jualan dari rumah itu ketika mereka beriklan di Facebook hasilnya lumayan efektif, terutama untuk teman-teman yang bergerak di bidang multi level marketing. Untuk iklan boost post ini kita mungkin bisa manfaatkan ya. Kalau untuk menjaring anggota itu di boost post itu satu iklan itu hanya Rp10.000. Jadi sangat murah dan itu bisa menjangkau ratusan orang. Tergantung kita itu menyasarnya, kita kan bisa mengeliminir misalnya lokasi. Apakah hanya di daerah istimewa Yogyakarta saja atau di Pulau Jawa atau mau di kota mana itu kita bisa pilih di centang. Terus juga rentang usia. Itu kita bisa pilih mau usia berapa sampai usia berapa yang mau kamu sasar dengan iklan ini. Atau juga selain usia itu gender, laki-laki atau perempuan, itu kita bisa atur di situ. Dan Facebook sudah membuat sistemnya itu sangat mudah untuk siapapun bisa mengakses, bisa beriklan di situ. Kita tinggal bayarnya lewat m-banking itu bisa. Dan mungkin teman-teman di CU bisa sesekali mencoba untuk iklan boost post ini. Dulu saya tahu iklan boost post ini diajari. Jadi sempat saya ikut multi level marketing itu karena ingin tahu ilmunya. Saya anak komunikasi waktu itu. Dan saya lihat ini jaringannya itu benar-benar memanfaatkan sosial media itu dengan sangat baik. Sampai bisa berhasil seperti itu, mereka rutin mengupgrade kemampuan downline-nya itu dengan mengajarkan kepada mereka bagaimana sih caranya beriklan di sosial media. Seperti itu. Jadi ilmu itu yang saya pengen tahu ketika saya dulu gabung di MLM. Ketika udah tahu ya udah, karena memang tidak niat jualan sih. Begitu. Mungkin teman-teman ada yang punya bahan yang bisa kita sharingkan. Mungkin tidak sampai jam 12, tidak apa-apa ya, kita akhirnya nanti jam 11. Masih ada waktu kira-kira 15 menit lagi. Silakan teman-teman. Atau ada yang ternyata sudah mulai beriklan loh di Facebook dari CU. Saya tidak tahu juga, mungkin bisa silakan sharing. Mbak Endah. Iya, Bu Endah. Sekedar sharing aja, tapi ini bukan karena iklan ya. Maksud saya, sebenarnya hal ini kalau saya pribadi itu lebih banyak ketidaktahuan, Mbak. Karena saya pengguna Facebook, tetapi tidak memanfaatkan secara optimal fitur-fitur yang ada. Jadi sebenarnya memang masih minim sih. Ini juga baru tahu tentang push post tadi ya, Mbak bilang yang berbayar itu ya. Dan bagus juga sih, di CU itu pasti belum ada. Karena itu memang sebenarnya kok CU ini kan beberapa tahun ini ya Mbak, kita media sosial kita cukup masif ya, karena memang
perlu apalagi sejak COVID itu kan terjadi banyak penurunan ya di CU. Jadi Iya, memang betul. sebenarnya hal-hal seperti ini yang harus banyak di-sharekan atau disampaikan kepada kalangan aktivis CU tentang media sosial. Jadi sebenarnya kalau belajar copywriting ya saya juga mau belajar di sini gitu. Jadi ternyata Ya, yang banyak kita lakukan itu ternyata sudah bagian dari copywriting, hanya belum optimal karena kita belum tahu itu yang pasnya itu di mana gitu kan Mbak. Jadi kalau ya, boleh ya. lah nanti kalau ada sesi-sesi atau webinar berikutnya yang berkaitan dengan media sosial boleh juga nanti dibuat Mbak. Jadi memang kita fokuskan untuk aktivis CU. Jadi Ya. harapannya tuh tidak hanya CU, hanya segelintir CU, tapi semua anggota, terutama di Puskop Cina itu bisa bergabung. Dan CU di luar kita juga bisa, karena kita ada forum Ya. forum volunteer ya, yang jadi di mana Hmm. orang-orang yang dari CU di luar jaringan Puskop Cina pun bergabung gitu. Jadi Oke. harapan saya sih ada edisi berikutnya, Mbak, tentang media Iya, sosial. Jadi kalau perlu yang oke. diajar deh, yang Facebook itu gimana kita prosesnya. Jadi Iya, iya, teman-teman bos, bos. Jimtek aja jadinya. Jadi kan itu hal sederhana Mbak, tapi sesuatu yang Iya, berdampak besar sebenarnya. Nah itu jadi betul. kalau kalau saya sih lebih baik kita hal-hal yang seperti itu, karena saya juga sudah lihat loh, saya sudah intip juga konten apa update Facebooknya CUCT itu sudah Mm-mm. mulai sekarang sudah mulai ada gitu masih. Jadi Iya, senang iya, juga melihat, oh di CU itu di iya. Facebook sudah ada berita tentang CU ini, CU itu, dan itu semua diupdate secara teratur. Nah itu kan jadi sebenarnya ini salah satu dampak nih Mbak dari kita mulai dengan media sosial. Harapannya ya Ya, nanti banyak oke. orang-orang. Semoga ya. Ini baru pertama kali saya Hmm, ngomong di sini, jadi masih banyak kekurangannya. Mohon maaf ya. Masih nggak tegang apa-apa Mbak, dari sekali. hal yang begini loh. Jadi saya juga Oke, terpikir, baik. oh Terima mungkin kasih. kalau bisa dibuat edisi berikutnya, nah saya akan ikut terus gitu maksudnya. Jadi supaya kita memang fokus Iya. karena saya pribadi kan ya kita aktivis CU kan sebenarnya kita men-sharekan CU ya, kita pribadi itu tanggung jawab kita sebenarnya bagaimana kita menjelaskan dengan baik dengan Mm-mm. cara yang bisa diterima oleh audiens kita. Betul. Nah itu jadi kalau kadang kalau ya seperti kata Mas Nanang tadi, kalau sudah yang hal tentang pekerjaan tidak menarik ya iya, karena audiens kita itu kan tidak paham tentang CU, kecuali kalau memang audiens kita itu orang-orang CU ya pasti besar itu like-nya, karena kayak di Instagramnya Puskop Cina itu cukup banyak yang like-nya karena ya rata-rata orang CU di situ anggotanya kan, jadi paham gitu. Itu aja sih Mbak, untuk kita diskusi saja sih, mungkin nanti Mbak Wiwin boleh ya Iya, Mbak iya, pada betul. edisi berikutnya Oke. tentang media sosial, jadi kita bisa lebih banyak belajar. Ya. Terima kasih banyak Mbak Ella. Masukan yang menarik ya. Ini dulu ketika saya ada di MLM itu untuk pelatihan beriklan, khusus untuk Facebook aja, boost post ini perlu beberapa jam karena langsung praktek. Dibimbing satu-satu caranya bagaimana, karena banyak juga yang masih gaptek gitu ya, tapi mau tidak mau mereka demi supaya bisa penjualannya meningkat harus bisa beriklan ini gitu. Dan dari pengalamannya uh, orang-orang yang sudah sukses, yang sudah jadi director di sana, penghasilannya besar, dapat mobil dan lain-lain itu, mereka dari awal tuh memang gigih. Ketika satu kartu kreditnya ditolak sama Facebook, saking seringnya gitu mereka beriklan, udah ditolak dianggap spam gitu, mereka bikin akun Facebook baru, bikin kartu kredit yang baru gitu, sampai sebegitunya upayanya, tapi ternyata memang hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha gitu ya. Dan mereka bisa berhasil dan bisa menceritakan itu dengan bangga untuk menginspirasi orang-orang yang lain. Dan kadang-kadang mereka juga membayar orang di luar lingkarannya yang memang dia itu tahu tentang beriklan di media sosial ini. Jadi narasumbernya ini bisa lebih kompeten karena dia perusahaannya itu memang punya apa ya, mengkhususkan ke riset media sosial. Jadi valid risetnya. Tidak hanya dari sebatas pengalaman yang mungkin masih sangat apa ya, minim, tapi dia datanya ada dan bisa membimbing gitu. Pelatihannya berbayar. Mungkin kalau kita mengundang dia Zoom itu kita bisa dari banyak CU kan bisa patungan rame-rame dan itu tidak terlalu mahal, tapi diharapkan dampaknya juga besar gitu. Termasuk untuk membantu teman-teman kita anggota CU yang punya usaha supaya mereka tidak lagi kredit lalai tapi bisa sejahtera gitu hidupnya. Kita tujuannya itu kan ya. Sepertinya demikian. Ini
sepertinya masih ada waktu beberapa menit lagi. Kalau teman-teman masih ingin sharing, silakan. Ada lagi kah yang mau sharing? Mbak Wiwin atau Mas Adit yang selama ini mengelola media sosialnya CU, boleh sharing juga loh. Kalau ini belum bisa apa-apa, Mbak. Wah, bisa. Sukanya tuh merendah gitu Mbak Wiwin tuh. Masih dalam proses belajar untuk bikin gitu. Nah, ngobrol-ngobrol begitu, kita kan di sini juga belum semua bisa buat mengakses aplikasi di Canva gitu kan ya. Nah, itu mungkin ke depan kita juga akan adain itu. Kayak gitu untuk internal kita sendiri ataupun nanti mungkin kalau dari luar ada yang minat kita sampaikan juga. Mungkin itu Bu Ella yang dalam waktu dekat mungkin kita adakan juga. Nah, yang untuk Facebook nanti mungkin tetap yang dipegang Bu Indah juga gitu ya. Kita agendakan bulan depan gitu. Karena saya yang sudah tua ini gitu kan, itu tuh sangat-sangat gaptek untuk hal-hal seperti ini. Jadi masih baru awal-awal banget, masih belajar-belajar ini bagaimana caranya begitu. Nah, dari belajar itu eh, saya pertama bikin itu pas kebetulan IT kami tidak masuk begitu dan harus membuat. Nah, itu yang membuat saya bagaimana caranya harus bisa. Nah, itu yang membuat itu hasil karya pertama saya dokumentasikan. Itu. Nah, itu yang membuat saya semakin terpacu untuk belajar dan belajar lagi. Nah, itu sih mungkin sedikit pengalaman saya yang apa ya, membuat saya ingin harus bisa karena saya kebetulan di tahun ini ditugasi untuk membidangi hal-hal seperti ini, jadi ini yang memacu saya untuk belajar dan belajar lagi. Itu sih Mbak Endah. Mungkin dari Mas Bate dari timur sana mau ngomong ini. Halo Mas Petrus Bate, teman saya waktu PSDM. Iya, monggo silakan. Mari. Tanya Boleh lo ngomong lo. Mas Franci itu Ngomong-ngomong juga Mas itu. Petrus. Oh ya. Malu mungkin dia. Ngomong Kak. Mbak ya. Sudah? Oke, baik. Saya menanggapi Bu Win. Itu tadi the power of kepepet ya. Karena kepepet tim IT-nya nggak masuk, tapi harus membuat sesuatu. Akhirnya beliau belajar. Itu semangat belajarnya itu yang patut kita acungi jempol. Terima kasih banyak Mbak Win. Pasti nanti kalau dari praktek terus-menerus, ini nanti lama-lama akan jadi lebih baik. Harapan kita begitu ya. Dan teman-teman terima kasih banyak. Walaupun ini, ya silakan Ibu. Ya, Bu Wiwi sepertinya ya. iya. Ya, mari Bu. Sorry sebelum ditutup, saya itu penasaran. Saya main di Facebook dan Instagram itu sebenarnya udah lama. Tetapi karena kebetulan HP tidak mendukung, akhirnya dua medsos itu saya tidak fungsikan lagi. Tetapi Bisa lebih keras Bu. Ya, pertanyaan saya itu, ketika sempat saya tanya sama teman, hashtag yang kalau kita bikin tulisan-tulisan gitu kan kadang suka diberi hashtag itu. Fungsinya sebenarnya apa sih? Maksudnya satu fungsinya kemudian berdampak apa dengan adanya hashtag kadang suka banyak-banyak begitu. Gitu Mbak. Terima kasih. Oke. Iya. Baik, terima kasih banyak Bu Wiwi. Mbak Indah, saya boleh jawab Mbak Indah sebentar. Oh, boleh. Oh ya. Silakan. Aku juga senang kalau ada yang mau. Khusus Bu Wiwi itu saya jane solusinya cuma satu kok. Kredit HP di CUCT. Oh, Pak Nanang Jan. Enggak, jadi kalau membantu Mbak Indah tadi fungsi hashtag itu sebenarnya itu adalah algoritma dari Google ya. Jadi kan kebanyakan kita itu sering searching. Ketika jenengan misalnya ngetik biru gitu. Nah, kalau ada postingan yang ada hashtagnya biru, nah itu mesti ikut terangkat naik muncul di nongol gitu loh. Nongol di bagian layar laptop kita atau ya maaf ya karena HP saya canggih ya mesti nongolnya di HP saya paling atas kan gitu. Nah, jadi itu fungsinya hashtag.
Paling ngono ya Mbak Endah ya. Iya, Tadi ngomong betul enak-enak sekali. sok tahu kok. Nah, itu memang benar kok ya. Ah, Kan kita pengen postingan kita itu semakin banyak menjangkau orang di luar sana yang kita tidak kenal gitu. Jadi hashtag itu fungsinya seperti yang sudah dijelaskan Mas Nanang tadi. Dan di chat ini ada ini Bu, ada saran yang menarik dari Pak Karyana. Di lem biru aja Bu Wiwi. Tahu lem biru Bu? Lempar beli baru Bu handphonenya. oh gitu. Di lem biru itu. Wah, Iya. teganya Karyono ini Oke. Jan. Awas. Oke, Baik. terima kasih. Terima kasih banyak ya. Monggo, Ini Mas Jen. Nanang Halo, presiden Mbak Endah. lagi? Ya, Mbak Endah. silakan. Nggih. Oh, ini ya. Dari siapa? Saya Silakan. Adit dari TOCT. Oh iya, Mas Adit, silakan. Jadi Mbak Endah, kan ini copywriting itu istilahnya baru banget ya. Itu ada nggak sih aplikasi yang open source, yang gratis dari Google atau apa, itu yang bisa buat ngecek caption yang kita pakai terapkan itu tuh istilahnya impact-nya tinggi gitu, ada nggak sih? Jadi kayak semacam aplikasi yang buat ngecek dari caption yang kita buat atau dari hashtag yang kita buat atau semacam untuk mendukung caption kita itu impact-nya gede, itu ada nggak sih semacam aplikasi kayak gitu? Terima kasih. Ya, itu sepertinya ada Mas Adit. Tapi karena saya belum pernah pakai, jadi saya tidak bisa kasih testimoni. Nanti kita akan coba cari tahu bareng-bareng habis ini ya. Karena itu juga menarik untuk seandainya kita sudah tahu, sudah pernah pakai, dan kemudian kita sharekan ke teman-teman CU yang lain, pasti akan berdampak bagus. Terima kasih, nanti kita cari bareng ya Mas Adit. Ada. Oke, siap Sudah Mbak ada. Endah. Saya sudah pernah mendengarnya juga, tapi karena belum pernah memasukinya, jadi belum bisa sharing apapun. Iya, tadi ada yang raise hand, ada 2. Mau lanjut ngobrol? Lorejo tadi. Siapa gitu. tadi? Lorejo. Oh iya. Lorejo, ada siapa? Mas Galang? Halo Mas Adit, bantu jawab Mas. Ya. Ya. Ini Mas Galang ini lebih gaul di medsos. Mungkin tahu Mas? Boleh di-share. Untuk pencarian data, terutama di YouTube itu bisa coba feeddick.com Mas. Jadi nanti misalkan Mas Adit mau share judul, nanti bisa muncul di Feeddick itu. Nanti pencariannya mana yang paling banyak itu muncul di Feeddick. Bisa disesuaikan gitu Mas. Spellingnya apa Mas? Apa itu Feeddick tuh FIID apa? Mungkin bisa di-share. app.feeddick.com. FIDICK CT kah? app.feeddick.com. Oke, baiklah. Nanti saya googling ya. Teman-teman mungkin bisa catat dan googling juga. Terima kasih ya informasinya Mas Galang. Mas Nanang, tadi raise hand. Nah, ya bisa share di chat. Ya. Saya raise hand supaya kita tidak rela nek jam 11 langsung selesai. Kan jatahnya sampai jam 12 toh? Iya, tapi saya memang dari awal sudah ini 2 jam cukup gitu. Anda, ya. Yang ingin saya tanyakan itu adalah bagaimana caranya untuk teman-teman supaya dalam copywriting itu punya patokan gitu loh, bahwa iki komanya kebanyakan, kemudian ini tulisannya salah, misalnya seperti apakah ada tools atau aplikasi yang kemudian sebelum kita posting itu dimasukkan ketikan kita atau tulisan kita masukkan dulu ke sebuah aplikasi gitu, sehingga dia bisa kemudian membenarkan yang standarnya, ini misalnya kayak undi, jadi udi ya gitu. Ketika dimasukkan, kurang N-nya kan seperti itu. Apa? Oh ya. Itu ChatGPT Mas. Apakah ChatGPT katanya? ChatGPT aja Mas. Sedikit membantu gitu. Ya. Kalau saya biasanya pakai typo online itu punyanya KBBI. Kalau enggak pakai Google Doc. Itu biasanya untuk korek dia. Ya. Soalnya gini, ya mungkin karena saya itu senang penikmat gambar, penikmat foto, jadi bukan penikmat tulisan ya. Walaupun saya sih
seneng nulis, tapi terkadang saya tidak menikmati tulisan saya sendiri. Wah, gitu aja. Gitu. Tetapi saya bilang, jadi apa yang ditulis teman-teman ya saya percaya itu sudah benar, baik setelah KBBI atau apa gitu. Nek gambarnya menarik, oh ini menarik, cocok, pantas, bagus kan. Cuma gitu aja sih. Karena basic saya juga karena saya lebih berat di gambar ya, karena saya seneng gambar-gambar, seneng desain-desain kaos untuk iseng-iseng lah atau apa, cuma seperti itu. Tapi dalam hal penulisan memang saya lemah. Jadi nek ada postingan dari CUCT yang mau desain kan biasanya Mas Adit, ayo cek 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 ya gitu. Mas Adit biasanya gitu tuh Mas Adit itu. Nah, saya cuma lihat gambar, oh ayu, oh ganteng, tulisannya cantik, apa maksudnya letak penelarannya cantik, oh wis sip. Nggak taunya jeblannya ada yang salah ketik, ada yang seperti itu. Jadi memang kelemahan saya sing diminta oleh Mbak Win untuk ngecek tuh ya ngeceknya mau oh gambare ayu, oh gambare ganteng gitu. Terus oh Menarik kata gitu ya. letaknya cantik ya seperti itu. Nah, makanya tadi yang saya tanyakan kalau tadi udah pada dijawab ya, ada aplikasi-aplikasi itu mungkin buat teman-teman yang CU yang lain pun saya kira kendalanya saya 100% mesti pernah mengalami hal yang sama. Salah ketik segala karena itu human error kan. Nah, tapi Ya. ketika mungkin ada informasi tentang aplikasi kemudian waton ngetik kemudian ditempel ke aplikasi, oh sing bener iki jadi ketika mau di posting itu sudah ready. Bener karena nek musuh Mbak Entah itu memang repot. Sidik-sidik kurang N apa kurang titik apa titik kakian sudah dikomentari padahal waduh wis kebaca di posting. Terima kasih kali gitu kurang lebihnya. Soalnya masa iya. Baik, terima kasih Mas Nanang ya. Ini teman-teman ada yang share di Pak Burhan, terima kasih. Kalau tulisannya agak banyak bisa pakai Turnitin. Ini untuk editor sangat bermanfaat. Baik, terima kasih ya Bapak. Kalau saya pribadi selama ini saya mengandalkan pengetahuan yang saya dapat dari guru-guru bahasa Indonesia saya dari zaman SD sampai SMA dulu. Jadi karena saya senang pelajaran bahasa Indonesia, saya senang menulis, otomatis hal-hal seperti cara penulisan yang benar, kaidah penulisan yang benar itu harus dikuasai ya, apalagi pekerjaan saya sehari-hari memang di dunia tulis menulis gitu. Jujur saya belum pernah pakai aplikasi yang untuk ngedit itu tadi, tapi teman-teman beberapa udah sharing di kolom chat yang membutuhkan bisa mencatat. Kalau saya lebih butuhnya itu justru aplikasi yang bisa mengubah suara menjadi teks. Itu kadang kalau keburu-buru nggak sempat ngetik, saya cuma ngomong aja, terus dari hasil teksnya itu saya copy paste, tinggal saya edit untuk tanda bacanya dan lain-lain. Itu yang sangat membantu saya. Terus dulu kalau untuk mengisi suara, karena saya juga jualan suara, kadang saya mengisi narasi video gitu. Saya disuruh membacakan narasinya, misalnya video-video iklan layanan masyarakat di LSM gitu ya. Itu misalnya saya ada istilah yang ini pelafalannya bagaimana sih? Saya ragu-ragu. Itu juga ada website khusus yang bisa kita ngecek pronounce-nya. Bahkan di YouTube jadi mau football itu saya ini mengisi suara cuplikan video-video sepak bola. Wajah saya nggak kelihatan, cuma suara saya aja. Saya harus membaca nama-nama pemain sepak bola, nama-nama grup bola yang saya nggak diketawain sama para fans bola di luar sana. Lionel Messi, terus Mourinho itu membacanya Mourinho kah atau Mourinho? Yang benar tuh seperti apa itu bisa kita cek dulu. Seperti itu kalau yang untuk teks belum pernah Mas Nana. Iya. Kenapa? Suaranya putus-putus Mas Nanang. Iya, makasih banyak ya Mas Nanang. Baik, Bu Win, ini sudah jam 11 lewat, walaupun dijadwalkan sampai jam 12 ya, tapi kalau untuk sekarang sepertinya cukup, nanti bisa dilanjut lagi. Kata Bu Win, bulan depan akan ada Bimtek Canva, terus nanti yang untuk boost post Facebook bisa diagendakan lain waktu juga. Ya,
Terima kasih banyak. Mohon maaf ya kalau masih ada salah-salah. Terima kasih Bu Endah dengan suara cantiknya. Zaman dulu pernah dengar di radio, terus pas RAP dengar lagi ya. Sekarang dengar tiap hari bisa. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan mengikuti kita pada kegiatan kita sampai dengan siang ini. Kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, mungkin pertemuan kita akhiri di sini. Tapi sebelumnya kita foto bersama dulu ya. Tolong tampakkan wajah-wajah ganteng dan cantik Bapak Ibu. Biar kelihatan. Oke, satu. Bentar ya. Pak Tri manis sekali. Oke, satu lagi. Ini agak remote. Mas Nanang, giginya jangan ditutupin ya. Terima kasih. Bang Gandhi, mana senyumannya? Terima kasih Mbak Indah, Bu Win, teman-teman semua. Terima kasih. Mbak Ella. Mana yang ditutup dengan doa? Terima kasih. Oh ya, belum berdoa. Kita Mas Andri. perlu berdoa nggak nih? Iyalah. Perlu. Dibuka dan ditutup lah Mbak. Perlu berdoa ya. Pak Burhan tadi yang belum jadi membuka, sekarang menutup ya Pak Burhan ya. Pak Burhan, halo. Udah izin live itu. Oh ya. Mana Bu? Oh sudah live ya. Oh oke ya. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan dada-dada saja. Tuh. Terima kasih semua. Jadi doa, nggak jadi doa, Mbak Wina jadi doa. Oh iya. Perlu berdoa kan Mbak Wina? Ya doa lah. Dan terima kasih atas penyertaanmu untuk kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih atas segala rahmat penyertaan berkat-Mu sehingga kegiatan kami pada hari ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Tidak ada gangguan sinyal yang berarti pada kegiatan hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami berkat untuk kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Selamat berhari Minggu. Selamat bermalam Minggu. Selamat berakhir pekan. Selamat berakhir pekan. Pak Dukoco. Juga, Mbak Ella. Ya, di live ya semua. Dadah. Ditunggu ya bulan depan ya. Halo Mas Koco. Ya, Bu. Koco Irian Palu. Terima kasih Mas Karyano. Halo. Makasih ya, Pak Daklias. Makasih banyak Mas Koco. Sembunyikan wajah. Izin live ya, Mas Nanang. Terima kasih.